Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Chandra Arianto, NPM 2210010184 dari Nonrek IT BJB 6A. Jadi saya akan presentasi tentang perancangan dan pengujian manajemen data karyawan basis web. Jadi saya memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Pak Alpat. Jadi ini video saya buat perancangan dan pengujian manajemen data karyawan basis web. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada sistem development cost and estimation. Jadi perancangan cost development buat estimasinya. Jadi aplikasi ini karena posisinya buat database atau manajemen data karyawan satu perusahaan. Jadi estimasi biaya yang dikeluarkan untuk membangun aplikasi ini, yang pertama domain atau hosting, sewa domain dan server itu selama 1 tahun kita estimasikan biaya 1,2. Setelah itu nomor 2 desain UI UX desain gitu kan, mock up atau contoh aplikasinya ya, desain latar muka bisa menggunakan Figma ataupun front end, itu kita estimasikan 1 juta buat biaya vendornya. Setelah itu nomor 3 pengembangan sistem, itu coding front end dan back end, estimasi 3 sampai 4 minggu pengerjaan, itu estimasi harga di 7 juta. Setelah itu nomor 4 kita ada database dan integrasinya. Jadi perancangan database koneksi ke mungkin ke Google Sheet atau ke API-nya, itu kita estimasikan biaya itu 1,5. Satu nomor 5 pengujian dan evaluasi sistem pakai Blackboard atau UIT atau bug fixing minor itu di 800.000. Terus nomor 6 itu development and maintenance-nya, setup hosting, domain dan perawatan awal selama 3 bulan, kita estimasikan biaya itu di 1 juta. Jadi total estimasi biaya awal yang kita keluarkan buat perancangan eh, biaya buat development sistemnya itu di 12,500.000 rupiah. Jadi posisinya, kenapa kok kita penting buat perancangan biaya buat satu untuk membangun aplikasi? Karena posisi kita harus tahu estimasi biaya yang kita perlukan berapa biar kita ada target, ada pencapaian, dan ada minim cost buat pengeluaran. Jadi kita estimasikan segini buat biaya developmentnya. Itu lanjut. Setelah itu ini contoh perancangan dari sistem desainnya dari aplikasi yang kita akan buat. Jadi yang di sebelah kiri atas itu ada UML, desain dari eh, desain dari aplikasinya. Setelah itu ada DFD-nya, ya kan? Jadi ada 3 user, ada investor, employee, terus di tengah cara proses pengerjaannya dan database-nya. Setelah itu ada paling bawah itu ada database relasinya. Jadi kita akan setup itu ada 5 database seperti yang digambar gitu kan. Setelah itu kita next ke test and evaluation report-nya. Jadi pengujiannya nanti setelah kita berhasil perancangan desainnya, setelah itu kita akan tes dan evaluasi apakah aplikasi itu berjalan dengan baik, apakah ada bug atau gimana, nanti kita bakal tes di sini. Jadi yang pertama kita bakal menggunakan login role usernya. Jadi skenario nya nanti kita akan user login dengan email dan password. Setelah itu hasilnya yang diharapkan itu redirect ke dashboard user. Kalau misalnya statusnya bisa dan oke, lancar, berarti kita centang untuk lulus. Setelah itu kita bikin user yang kedua. Karena tadi database kita bikin 3 segmen, jadi ada user, core lab, dan admin. Jadi yang kedua kita coba ke login core lab gitu kan. Kita login core lab, setelah itu core lab login dan akses dashboard laporan harian. Terus
from laporan muncul data karyawan tampil lulus. Setelah itu nomor 3, login role admin. Admin login dan mengelola database karyawan. CROID-nya dapat tersedia gitu kan. Nomor 4, download slip gaji. Jadi kita tambah fitur download slip gaji. User klik tombol download slip gaji, nanti muncul PDF berhasil diunduh atau tidak, nanti statusnya lulus. Terus tampil data absen. Absen hari ini ditampilkan di dashboard user, jam masuk, jam keluar, status hadir, muncul keluar. Dan input laporan korlap gitu kan. Korlap menulis dan menyimpan laporan harian. Jadi nanti di situ ada mungkin nanti bisa kita bikinkan import export dari Excel, ataupun bisa kita manualkan buat di import filenya ataupun diisi langsung di situ di CRUD-nya gitu kan. Nah, itu apakah kita tes nanti data itu tersimpan, terupload di database atau tidak. Setelah itu export data. Jadi admin nanti fungsinya bisa bisa kontrol ekspor datanya gitu kan, format Excelnya berhasil atau tidak, nanti kita tes di situ buat uji cobanya. Jadi mungkin sekian presentasi saya buat tugas UAS dari perancangan biaya untuk membangun satu aplikasi. Setelah itu perancangan database, terus UML-nya, setelah itu DFD-nya. Mungkin seperti itu rancangan dari saya. Setelah itu tes and evaluation report-nya gitu kan. Tes dan evaluasi dari aplikasinya mungkin saya skemakan atau saya plankan nanti bakal dibikin seperti ini reportnya gitu kan untuk evaluasi sistemnya. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.